Jadi tutorial ini saya dapat dari banyak sumber dari Google yang akan saya jadikan satu. Langsung saja kita buka MATLAB-nya. Di sini saya sedang membuka aplikasi MATLAB-nya. Lalu kita buat program GUI-nya, bisa dengan mengetikkan GUID di command Windows. Atau juga kita bisa dengan klik tombol new, lalu F, di sini ada GUI. Di sini kita memilih blank GUI ya, agar yang muncul itu GUI yang kosong. Oke, di sini sudah muncul GUI-nya. Selanjutnya untuk membuat kerangka isi GUI. Ini mendapatkan tutorial dari YouTube, desain basic GUI and image processing. Buka kembali GUI-nya. Lalu kita isikan dengan panel sebagai dasarnya. Lalu kita edit keterangan panelnya. Bisa dengan klik kanan. Oke, properti inspector, lalu edit data. Oke, selanjutnya bisa merubah ukuran fontnya, lalu warnanya, dan posisinya. Selanjutnya, di sini saya membuat dengan isi yang berbeda. Jadi saya membutuhkan push button, 2 push button, lalu pop-up menu, 3 pop-up menu. Selanjutnya bisa tambahkan 2. Oke, selanjutnya kita rapikan posisinya di blok, lalu pilih ini. Oke, sudah selesai membuat bagian-bagian dari GUI-nya. Selanjutnya kita bisa mengisi program atau function dari komponennya. Selanjutnya mengisi function-function dari endless berikut. Bisa kita klik kanan pada push button. Oke, kita callback. Jadi di sini sudah muncul otomatis dari MATLAB-nya function dari GUI. Jadi untuk mengisi dari functionnya ini, saya mengambil dari tutorial di Google. Di sini ada website dari program MATLAB yang berjudul Complement Image. Jadi nanti keseluruhan functionnya akan saya ambil dari sini. Sebelumnya kita kembali lagi ke menu GUI untuk mengedit nama-nama dari setiap handlers. Oke, pada push button yang pertama kita rubah namanya menjadi pilih gambar. Oke, selanjutnya push button yang kedua bisa kita rubah menjadi jalankan. Pada bagian pop-up menu, untuk mengisi pilihan-pilihan pada menu drop down, sama saja kita pilih di string. Pada pilihan pertama kita buat normal, lalu pada pilihan kedua kita buat complement. Nanti pada normal ini akan menjadi pilihan pertama dan complement menjadi pilihan kedua.
dan seterusnya jika kita tekan enter. Pada pop-up menu yang kedua, kita buat histogram. Nanti ketiga pop-up ini akan saling terhubung dan akan dijalankan menggunakan tombol push button yang ini, lalu gambarnya akan muncul di sini. Selanjutnya, untuk mengisi function sesuai urutan kerja GUI, dimulai dari memilih gambar. Kita lihat dulu letak functionnya di callback. Ini sudah muncul. Sini pada function push button 1 bisa kita lihat kembali di tutorialnya. Oke, di sini pada pilihan push button di sini sama dengan browse image ya. Untuk memilih gambar, kita lihat di sini ada push button 1, ada perintah widget file. Widget file sendiri berfungsi untuk memanggil atau memilih file yang akan kita tampilkan di GUI-nya atau di MATLAB. Bisa kita lihat di website MATWalk dengan kata kunci widget file. Di sini sudah saya buka websitenya. Di sini sudah ada keterangan-keterangan tentang function tersebut. Kita copy saja. Bisa taruh di bawahnya. Pastikan. Kita coba running programnya. Buka kembali GUI dan tekan tombol hijau. Oke, ini program sudah running. Ambil gambar. Di sini saya sudah menyiapkan gambarnya, file gambarnya, yaitu papers JPEG ya. Oke, gambar sudah muncul. Saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya. Ini ada variabel img yang digunakan untuk membaca file utama atau gambar utama. Selanjutnya ada handlers access 1, berarti perintah yang ada di bawahnya akan dimunculkan atau ditampilkan di access 1. Selanjutnya ada handlers img yang berarti untuk menyimpan nilai variabel dari img. Ada GUI data object handler yang berarti untuk menyimpan objek. Selanjutnya ada message box ya, berarti pesan yang akan muncul sebagai pop-up sebagai pemberitahuan untuk memasukkan gambar RGB. Selanjutnya saya akan sedikit merubah pada programnya. Di sini pada widget file hanya ada tanda titik yang berarti bisa mengambil semua jenis file, sedangkan file yang kita butuhkan berjenis gambar. Jadi ketika kita pilih file yang bukan gambar, maka dia akan error. Bisa kita lihat kembali di website MATWalk yang tadi tentang widget file. Di sini kita lihat dapat memasukkan format filenya di tanda kurung yang tadi ya. Seperti ini ada tanda M, berarti hanya bisa M file.
saja yang dapat dibuka. Bisa kita coba kopikan. Kita paste di sini. Karena kita akan memasukkan gambar, maka formatnya kita buat menjadi JPG atau JPEG. Bisa PNG. Coba running. Ini di close dulu. Oke, di sini sudah muncul ya, sesuai yang kita buat tadi. Maka yang hanya dapat dipilih yaitu file berformat JPG, JPEG, PNG, atau TIFF. Jadi kita coba buka. Tapi ketika kita merubah menjadi ALT files atau memilih format yang bukan gambar, maka akan tetap error. Jadi saya akan merubah lagi tentang format if-nya menjadi format yaitu try. Saya mendapatkan tutorial dari Matchbox. Di sini saya sudah membukanya, yaitu contoh 41 GUI dan terdapat di nomor 25. Di sini saya sudah membuka filenya ya, yang terlebih dahulu di download. Coba kita running programnya. Oke, di sini sudah muncul. Ketika kita klik push button load image, maka muncul peringatan di sini ya. Maka kita lihat di function push button di sini. Di sini dia menggunakan perintah try yang kemudian F-print-nya atau peringatannya bagian kedua. Bisa kita coba pada bagian yang pertama, kita rubah menjadi try. Selanjutnya pada bagian kedua kita rubah menjadi cat, dan pesan peringatannya kita pindahkan menjadi di bawah dan ini dihapus. Kita coba running kembali. Ini gambar. Kita coba membuka file yang bukan gambar, maka tidak muncul error lagi, tetapi muncul message box atau pop-up peringatan. Selanjutnya, karena ketiga pop-up menu ini saling terhubung dengan push button sebagai tombol eksekusinya, maka kita hanya perlu menaruh koordinat tersebut di function push button ini. Lihat terlebih dahulu letaknya di callback. Oke, di sini ada function push button 2 yang akan dijalankan ketika push button ditekan. Kita lihat di tutorialnya. Di tutorialnya ini dia menggunakan radio button ya, sedangkan kita menggunakan pop-up menu. Kita lihat codingannya. Ini menggunakan perintah set, yang berarti ketiga radio button tersebut tidak terhubung atau hanya dapat memilih salah satu dari radio button tersebut. Jadi kita akan menggunakan kode lain pada
blok yang sudah saya buka ini. Di sini ada blok membuat drop down dengan pop-up menu di MATLAB. Di sini dia membuat variabel baru dengan perintah get untuk mengambil fungsi dari endless pop-up menu 1. Lalu ada perintah if yang menggunakan variabel tadi. Di sini ada angka 2, ada angka 3, 4. Berarti ini adalah urutan dari pilihan di drop down menu. So, kita coba copy. Pastikan di fungsi push button 2 pas di bawahnya. Ini kita rubah menjadi pop-up 1 untuk mengambil perintah dari fungsi pop-up menu 1. Kita buat lagi pop-up 2 untuk mengambil fungsi dari pop-up menu 2, dan itu lagi. Jadi ada callback untuk pop-up menu 1, 2, dan 3 nya bisa dihapus saja karena kita sudah menggunakannya di push button 2. Lalu kita masukkan perintah if. Kita rubah sesuai variabel yang kita buat, dan value-nya dimulai dari yang pertama. Value yang kedua. Di sini bisa kita tambahkan keterangan dengan tanda persen supaya tidak mengganggu kode. Normal. Lalu pada value yang kedua itu komplement. Lalu kita buat perintah if di dalam perintah if yang tadi sebagai perintah untuk memanggil fungsi pop-up menu yang kedua. Kita rubah sesuai variabelnya. Dikarenakan isi menu drop down pada pop-up menu kedua juga ada 2, berarti di sini kita buat satu lagi. Kita beri keterangan sesuai nama menu drop down-nya. Lalu kita kopikan. Kita pastikan di variabel kedua di fungsi pertama, karena ketiga variabel ini akan saling terhubung. Tidak lupa sebagai penutup dari perintah. Lalu untuk variabel ketiga, untuk fungsi dari pop-up menu yang ketiga, yang dimana perintah if-nya akan kita taruh di dalam fungsi pop-up menu yang kedua. Kita rubah variabelnya. Karena di dalam menu drop down pop-up menu 3
ada 3 pilihan, maka akan kita buat 3 bulan. Tambahkan keterangan. Setelah membuat kode kerangka GUI-nya, kita masukkan kode programnya. Dilihat lagi di tutorial ini. Dimulai dari radio button RGB ya. Dikopikan saja. Kita paste di tempat histogram 1 yang bagian RGB. Selanjutnya image komplement yang RGB kita kopikan di bagian komplement histogram 1 RGB. Selanjutnya pada bagian grayscale, kita lihat di sini grayscale terletak pada radio button kedua. Kita cari radio button kedua. Pastikan di normal histogram 1 grayscale. Selanjutnya pada bagian image komplement, pastikan di bagian image komplement. Untuk binary terletak di bagian radio button 3. Dikopikan saja. Begitu pula dengan image komplementnya.
Ini saya edit sedikit karena berbeda dengan yang di tutorial. Kita copy ini. Ini kita pindahkan di luar atau di function pertama agar dapat kebaca di seluruh function 2 dan 3. Oke, ini saya rubah. Kita rubah. Kita cek kembali programnya. Ini ada sedikit kesalahan untuk value sesuai urutan ya, jadi 1 2 3. Lalu ini handle aksesnya hanya 1 dan 2. Yang handle akses 1 untuk menampilkan gambar, yang 2 untuk menampilkan histogram. Selanjutnya mengisi kode di bagian histogram 2. Di histogram 2 ini hanya berbeda pada bagian kode di akses 2 nya ya, untuk menampilkan histogramnya. Untuk menampilkan gambar di akses 1 nya kodenya sama. Kita copy saja. Kode di akses 2 nya, penampilan histogram 2 nya saya mengambil dari pelajaran di semester 1 di program komputer 1 tentang histogram. Di sini dia menggunakan perintah inhist. Kita copy saja.
selanjutnya di sini kode reset ini untuk reset atau menghilangkan gambar yang dimunculkan di aksesnya ya. Jadi gambar yang dihilangkan baru akan dimunculkan lagi di kode selanjutnya. Selanjutnya untuk bagian komplement, baiklah, sudah selesai untuk mengisi codingannya. Kita cek terlebih dahulu. Saya akan menambahkan kode yang ini. Move GUI ini berfungsi ketika kita menjalankan GUI-nya atau merunning programnya, maka dia akan muncul di tengah karena di sini center, sedangkan CLC clear sendiri agar saat kita merunning itu dia command window-nya dihapus ya, jadi kosong. Oke, kita coba running programnya. Coba jalankan. KB grayscale. Di sini ada error tadi, kita lihat. Error di sini dia tertulis tidak ditemukannya callback pop-up menu 3, function dari pop-up menu 3. Itu karena kita hapus ya di awal, karena kita hanya menggunakan atau menaruh semua codingannya di push button 2. Jadi cara agar menghilangkan errornya, kita hapus saja di sini, di kanan property inspector. Ini pada bagian callback kita hapus, dan yang bawahnya juga dihapus. Sama pada pop-up 1 dan 2 juga. Karena tadi ada yang kita hapus, maka ini kita close terlebih dahulu. Kita buka kembali. Ini langsung di running. Terlihatnya dia GUI-nya pindah ke tengah ya, karena tadi kita buat center. Sekarang tidak ada error lagi. Kita coba komplement. Oke, baiklah, sudah selesai tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.